Hai, perkenalkan nama saya Nindya Permatayodi, saya dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang seputar wawasan kebangsaan. Oke, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Pada basicnya, wawasan kebangsaan merupakan konsep atau suatu cara pandang yang dilandasi oleh kesadaran diri sebagai suatu warga negara dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, kita sebagai warga negara Indonesia dan menjadi bagian dari rakyat Indonesia harus sadar atas apa yang dimiliki oleh bangsa kita dan sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk melestarikan apa yang dimiliki oleh bangsa kita. Jadi itu termasuk pengertian dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Selanjutnya, untuk poin nomor 2, saya akan menjelaskan contoh dari wawasan kebangsaan. Kira-kira apa saja sih contoh-contoh dari wawasan kebangsaan? Yang pertama ada seni. Kita pasti memiliki banyak sekali seni. Indonesia memiliki berbagai macam seni dan budaya. Dan menjadi tugas kita untuk melestarikan seni-seni tersebut agar seni tersebut tidak sampai tercampur dengan budaya luar. Seperti itu. Yang kedua ada kerukunan baik dalam segi apapun. Contohnya seperti pemilu maupun bermasyarakat. Kita sebagai bangsa Indonesia telah dibekali oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang artinya kita harus tetap bersama dan kita harus tetap rukun meskipun kita berbeda-beda, baik berbeda dari ras maupun pendapat. Yang ketiga, mengikuti perayaan HUT Indonesia. Ini sudah menjadi kewajiban bagi rakyat Indonesia untuk merayakan hari besar di Indonesia ini. Sebagai bentuk kita untuk menghormati dan berterima kasih atas jasa-jasa dari para pahlawan kita terlebih dahulu yang telah memberikan kita berbagai kehidupan yang enak saat ini. Yang ketiga yaitu menghormati antar sesama. Hal ini hampir sama dengan poin nomor 2 yaitu menjaga kerukunan. Karena dengan kita bisa menghormati antar sesama, maka akan terciptanya kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, kita juga harus menghormati apa yang Indonesia punya dan apa saja yang menjadi bagian dari diri kita sebagai masyarakat dan sebagai rakyat Indonesia. Berikutnya akan saya berikan contoh-contoh kasus yang tidak sesuai atau yang bertentangan dengan wawasan kebangsaan. Kelompok kriminal bersenjata KKB lagi-lagi beraksi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens kembali terlibat kontak tembak senjata pada Selasa 23 Januari 2024 di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok kriminal tersebut juga membakar 4 rumah warga yang didirikan atas bantuan dinas sosial setempat. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan dalam kontak senjata tersebut, 1 anggota KKB dilaporkan tewas, yaitu Komandan Lapangan Perang Batalion Wabu Melkia Maisani. Yang menambahkan sudah 5 anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan dan semua jenazah dibawa lari kelompoknya ke dalam hutan. Kami menerbangkan drone dan memonitor bahwa terdapat 1 orang KKB yang tewas beserta senjata apinya
Namun, untuk jenazah dan senjata api KKB tersebut dibawa lari oleh rekan-rekannya. Sampai dengan hari ini, kami catat total ada 5 KKB yang berhasil kami lumpuhkan. AKBP Bayu merinci dalam upaya penegakan hukum bagi kelompok kriminal bersenjata KKB, pimpinan Yosua Maisani, 5 orang pelaku KKB yang berhasil dilumpuhkan, diantaranya akibat serangan KKB yang berlangsung dalam beberapa hari ini, situasi di Kabupaten Intan Jaya disebut rawan terkendali. Ya, beruntung juga video itu kemudian tersebar dan kejadiannya terekam ya oleh seseorang. Jadi bisa ada tindak tegas, entah itu dari pihak sekolah ataupun dinas pendidikan terkait. Yang intinya adalah hanya karena hal sepele, nyawa seorang anak bisa hilang di tangan temannya sendiri. Yang lebih miris, hal seperti ini justru terjadi di lingkungan sekolah sendiri. Hak anak untuk mendapatkan pengawasan pun terabaikan. Seperti yang tadi ya, viral di mana-mana video sedang duel kembali menggegerkan dunia pendidikan. Lalu tercatat juga ada sejumlah kasus penganiayaan anak yang dilakukan oleh teman sebayanya dalam beberapa tahun terakhir. Kami berikan untuk Anda, ini menjadi catatan juga untuk kita ya, bagaimana lingkungan yang seharusnya menjadi tempat kedua anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan dan juga perlindungan justru menyebabkan korban jiwa. Misalkan terjadi di September 2015, memang sekitar 3 tahun yang lalu, ini terjadi di area SD Negeri Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan bisa kita simak bersama bahwa kejadiannya ataupun kronologinya adalah siswa kelas 2 SD meninggal dunia setelah berkelahi dengan teman sekelasnya di lingkungan sekolahnya sendiri. Dan dugaan awalnya ini karena ada perkelahian mulut. Coba bayangkan, ternyata ada kekerasan yang terjadi tanpa adanya pengawasan dari guru ataupun pihak-pihak yang ada di sekolah tersebut. Bukan hanya itu saja, kita coba bergeser di tahun 2017, tepatnya Agustus 2017, masih sama siswa kelas 2 SD, coba Anda bayangkan umurnya saja belum belasan tahun ya, meninggal dunia setelah berkelahi di halaman sekolah. Ini lokasinya terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Dugaannya itu jika ada otopsi begitu ya sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, ditemukan memar-memar dan diduga karena dirundung, dibully dulu oleh teman-temannya, kemudian dilempar minuman beku yang tentu saja sangat menyakitkan untuk fisik seorang anak yang baru berusia belum belasan tahun itu, hanya kelas 2 SD saja. Selanjutnya di November 2017, masih di tahun yang sama, ini terjadi di Bandung, Jawa Barat. Kemudian ada duel antara 2 siswa kelas 5 SD saat perlombaan senam Hari Guru. Padahal ada banyak guru di sana, tapi ternyata perkelahian ini kemudian tidak masuk ke dalam pantauan mereka hanya karena masalah sepele dan diketahui setelah penjaga sekolah melihat korban pingsan kemudian dibawa ke teras kelas untuk dilakukan penanganan pertama. Namun sayang nyawanya memang tidak tertolong. Dan dugaan kronologinya adalah pelaku terganggu korban yang menyalakan motor bising. Nah, akhirnya karena ini ada korban jiwa, tapi memang korban ataupun keluarga korban menolak untuk diotopsi dan memilih menggunakan jalan damai. Jadi pelaku yang selama ini tinggal bersama sang kakek mendapatkan binaan di PPA Bandung sebab sang anak mengalami depresi yang sangat berat. Kita tentu saja ya harus coba menelusuri dan juga mengetahui sebab penyebab dan bagaimana akhirnya sekolah bisa lepas memantau mereka. Tapi kan anak-anak ini masih di bawah umur. Usianya kalau di bawah umur kan kalau menurut undang-undang tuh 12 sampai 18 tahun. Tentu ada hak dan kewajiban orang tua juga. Jadi tidak semua diserahkan ke sekolah, tidak semua diserahkan ke guru ya. Yang mengkhawatirkan justru malah di antara mereka ini karena pesan-pesan di media sosial mungkin, atau mungkin informasi-informasi yang belum harusnya mereka terima. Di Bogor beberapa waktu yang lalu Wali Kota Bogor sempat menyidak jual beli senjata tajam di kalangan anak SMP dan anak SMA. Ada celurit, ada senjata tajam yang lainnya yang sangat berbahaya dan sangat tidak pantas sebenarnya dimiliki. Oke, seperti di video yang sudah Anda lihat, saya mengambil 2 contoh kasus yang bertentangan tentang kerukunan. Karena pada poin sebelumnya saya sempat mention bahwa ada bentuk contoh yang merupakan wawasan kebangsaan, yaitu kerukunan dalam masyarakat.
Nah, dua contoh yang sudah saya ambil yaitu yang pertama KKB atau kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua, dan diskriminasi atau bullying oleh siswa SD merupakan bentuk dari perpecahan yang ada di Indonesia. Kenapa saya bilang perpecahan di sini? Karena dari dua kasus tersebut tidak terbentuk atau terciptanya adanya kerukunan yang bisa mensejahterakan Indonesia. Tentu saja hal ini sangat-sangat bertentangan dengan wawasan kebangsaan. Malahan dua kasus tersebut dapat menimbulkan perpecahan yang ada di Indonesia jika dua kasus tersebut tetap ada ke depannya, seperti itu. Oke, setelah saya memberikan dua contoh, di sini saya akan memberikan solusi. Kira-kira bagaimana sih kita sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai bagian dari bangsa Indonesia agar bisa menciptakan kerukunan, supaya kita juga bisa menambah wawasan kebangsaan dan bisa menciptakan masyarakat yang rukun, agar tidak terpecah belah, begitu istilahnya. Yang pertama, yaitu menghormati satu sama lain. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tentu saja kita harus bisa menghormati satu sama lain. Karena menurut saya, dengan kita menghormati satu sama lain, kita bisa menciptakan suatu perpaduan, begitu. Suatu perpaduan, dan kita bisa menjadikan satu orang yang berbeda-beda menjadi satu, seperti itu. Karena menurut saya menghormati satu sama lain ini juga merupakan kunci dari terbentuknya kerukunan antar berbangsa dan antar bernegara. Yang kedua ada cinta tanah air. Karena sudah pasti jika kita mencintai tanah air kita, maka kita juga pasti mencintai rakyatnya dari dalamnya. Nah, cinta tanah air ini juga merupakan sebagai bentuk kita untuk bisa menambah wawasan kebangsaan, selain untuk terciptanya kerukunan juga. Karena kita bisa menghargai berbagai macam pendapat dan kita bisa mencintai berbagai macam perbedaan yang dimiliki oleh Indonesia ini. Yang terakhir yaitu menanamkan jiwa Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan pedoman hidup bagi kita, dan sudah menjadi suatu kewajiban bagi rakyat Indonesia untuk bisa mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang ada bagi kehidupan kita. Nah, dengan kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita juga bisa paham atas bagaimana seharusnya peran kita sebagai masyarakat dan sebagai bagian dari rakyat Indonesia untuk menciptakan Indonesia yang maju, yang lebih makmur, dan bisa mencintai Indonesia hingga akhir dan sedalam-dalamnya. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber saya. Dan di sini saya akan menanyakan kira-kira bagaimana sih upaya yang telah dia lakukan untuk bisa menanamkan wawasan kebangsaan yang ada di dirinya. Oke, saya ingin bertanya ya sekarang. Anda kan sekarang pelajar nih ya. Kira-kira apa aja sih yang sudah Anda lakukan untuk bisa menanamkan wawasan kebangsaan dalam diri Anda? Jadi kan saya pelajar, jadi saya juga belajar tentang kebudayaan Indonesia, wawasan-wawasan tentang Indonesia juga. Oh, jadi kira-kira belajar apa aja nih? Saya juga mendalami kebudayaan Indonesia seperti seni, musik, seperti itu. Anda mengikuti kayak kesenian atau gimana? Ya, saya mengikuti sanggar ya, di sanggar. Sanggar. Keren, jadi sanggar. Kira-kira tarian apa aja nih yang sudah Anda lakukan atau Anda pelajari? Mungkin salah satunya ada tari beskalan, tari gebek sabrang, tari kepapang, tari baju dan kahot, dan lain-lain. Jadi banyak ya guys ternyata kesenian di Indonesia ini. Terus kalau misalnya Anda belajar itu belajar di sekolah, di rumah, apa gimana? Ya, saya belajarnya di mana-mana ya. Terkadang di sekolah, di sanggar, ataupun di tempat les-lesan atau di eskul. Oke, jadi itu tadi termasuk contoh untuk bisa menanamkan wawasan kebangsaan yang ada dalam diri kita sebagai pelajar nih contohnya. Oke, mungkin
itu tadi penjelasan saya tentang wawasan kebangsaan. Dan saya rasa saya sebagai generasi muda cukup sangat beruntung untuk bisa mendapatkan tugas seperti ini. Mengapa? Karena saya bisa menambah wawasan saya, menambah pengetahuan, dan saya bisa sadar bagaimana sih kira-kira peran saya sebagai generasi muda untuk bisa menambah atau meningkatkan wawasan kebangsaan saya sebagai bangsa Indonesia dan sebagai masyarakat Indonesia tentunya. Lalu bagaimana sih seharusnya saya agar bisa mengajak teman-teman yang lainnya dan para generasi yang lainnya untuk bisa sadar atas wawasan yang mereka miliki. Karena bagaimanapun juga saya merupakan bagian dari masyarakat Indonesia dan saya harus peduli dengan lingkungan sosial saya. Mari kita tanamkan wawasan kebangsaan yang luas bagi setiap individu, baik pada generasi tua maupun pada generasi muda. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia, yang berarti kita Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti kita tidak memandang apapun umur kita tetaplah masyarakat Indonesia.